Gus Ikdam duduk bersila di serambi pesantren, merasakan udara malam yang semakin pekat. Sejak pagi tadi, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Bukan sekadar firasat biasa, tapi semacam panggilan batin yang tak bisa diabaikan. Hatinya bergetar, dan entah kenapa, bayangan tentang Kadilangu, tempat makam Sunan Kalijaga, terus muncul dalam benaknya. Ia menghela napas panjang, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ketika ia tengah dalam perenungan, seorang santri senior mendekat dan memberitahu bahwa ada seorang kiai sepuh yang ingin bertemu dengannya. Tanpa pikir panjang, Gus Ikdam segera beranjak. Di ruang tamu pesantren, seorang kiai tua dengan jubah putih duduk dengan wajah tenang, menatapnya dengan sorot mata yang dalam. "Gus, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Ini bukan hal sepele, tapi saya yakin hanya panjenengan yang bisa memahaminya," ujar kiai tersebut dengan suara berat. Gus Ikdam hanya mengangguk, menunggu kelanjutan dari apa yang akan disampaikan. Sang kiai menghela napas sejenak sebelum melanjutkan, "Ada ikatan batin yang telah lama terjalin antara panjenengan dan leluhur di Kadilangu. Malam ini, ikatan itu mulai menguat. Panjenengan akan segera merasakan sendiri dampaknya." Gus Ikdam terdiam, mencoba mencerna kata-kata tersebut. Hatinya bergetar, bukan karena takut, tetapi lebih kepada rasa penasaran yang mendalam. Ia merasa tubuhnya lebih ringan, pikirannya lebih tajam, dan ada semacam energi halus yang menyelimuti dirinya. Seolah-olah ada kekuatan yang tak terlihat sedang meresap ke dalam jiwanya. Malam semakin larut, tetapi pikiran Gus Ikdam terus berputar. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan, sebuah perjalanan yang harus ia tempuh untuk menemukan jawaban dari segala kegelisahan ini. Ia pun memutuskan untuk melakukan salat tahajud dan bermunajat kepada Allah, memohon petunjuk atas isyarat yang datang dari Kadilangu. Dalam sujudnya yang panjang, ia merasakan kehadiran sesuatu yang berbeda. Seakan-akan, ada sosok yang berdiri di belakangnya, menatapnya dengan penuh wibawa. Ia tidak berani menoleh, tetapi hatinya semakin mantap. Ia tahu, perjalanan spiritualnya baru saja dimulai. Pagi itu, sinar mentari menyapu halaman pesantren dengan kehangatan yang lembut. Gus Ikdam mempersiapkan diri untuk perjalanan menuju Kadilangu. Ia merasakan dorongan kuat yang membawanya ke sana, seolah-olah ada panggilan yang tidak bisa diabaikan. Dengan mengenakan jubah putih dan serban hitam, ia melangkah dengan keyakinan penuh. Beberapa santri yang mengetahui rencananya menawarkan diri untuk ikut, tetapi Gus Ikdam memilih untuk pergi sendiri. "Ini adalah perjalanan batin, aku harus menempuhnya sendiri," katanya dengan lembut. Mereka pun mengangguk, memahami bahwa perjalanan ini bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi juga spiritual. Sepanjang perjalanan, hatinya terus berzikir. Setiap langkah terasa ringan, seolah ada kekuatan yang membimbingnya. Ketika memasuki wilayah Kadilangu, udara terasa lebih sejuk, dan hatinya semakin tenang. Ia merasa seperti pulang ke tempat yang telah lama menunggunya. Sesampainya di kompleks makam Sunan Kalijaga, Gus Ikdam duduk bersimpuh di depan makam sang wali. Ia membaca doa dan mengheningkan cipta. Dalam keheningan itu, ia merasakan kehadiran yang begitu kuat, seolah-olah ada sosok yang sedang menatapnya dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, membuat serban yang ia kenakan sedikit bergeser. Gus Ikdam menutup matanya, membiarkan dirinya tenggelam dalam suasana mistis yang menyelimuti tempat itu. Dalam hatinya, ia mendengar suara lembut yang berbicara kepadanya, "Waktunya telah tiba, nak. Kau harus memahami warisan yang telah dititipkan padamu." Suara itu begitu jelas, seakan berasal dari dalam jiwanya sendiri. Gus Ikdam membuka mata perlahan. Hatinya bergetar. Ia menyadari bahwa perjalanannya baru saja dimulai, dan masih banyak misteri yang harus ia pecahkan di Kadilangu ini. Saat langit mulai meredup, Gus Ikdam masih berada di kompleks makam Sunan Kalijaga. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai, seolah ada sosok yang ingin berbicara dengannya. Hatinya berdebar, tetapi keyakinannya tetap teguh. Ia memutuskan untuk berdiam diri dan menunggu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba, udara di sekitarnya menjadi lebih dingin. Suara angin berdesir lirih, membawa aroma khas kemenyan yang samar-samar tercium. Dari balik bayangan pohon besar, muncul sosok berjubah putih dengan wajah bercahaya. Sosok itu menatap Gus Ikdam dengan senyum penuh kebijaksanaan. "Assalamualaikum, wahai cucu keturunan para wali," ujar sosok itu dengan suara tenang. Gus Ikdam segera menjawab salamnya dengan penuh hormat, "Waalaikumsalam warahmatullah. Siapakah engkau, wahai hamba Allah?"
Sosok tersebut tersenyum, lalu berkata, "Aku adalah penjaga tempat ini. Aku telah lama menunggumu. Engkau memiliki garis keturunan yang tidak bisa diputus, dan kini saatnya kau memahami warisan spiritual yang telah dijanjikan kepadamu." Gus Ikdam menundukkan kepala, merasa rendah diri di hadapan sosok tersebut. "Apa yang harus aku lakukan? Aku hanya seorang hamba yang masih belajar," ujarnya dengan penuh ketulusan. Penjaga gaib itu mengangkat tangannya, dan seketika, angin bertiup semakin kencang. Di sekeliling Gus Ikdam, cahaya keemasan mulai berpendar, membentuk lingkaran yang menyelimuti tubuhnya. "Ini adalah aura perlindungan yang akan selalu melekat padamu. Dengan ini, engkau akan lebih kuat dalam menempuh jalan dakwah, dan kejahatan tak akan mudah menyentuhmu," ujar sang penjaga. Gus Ikdam merasakan energi hangat meresap ke dalam tubuhnya. Ia seakan mendapatkan kekuatan baru, tetapi hatinya tetap tenang. Ia sadar, amanah ini bukan sekadar kekuatan, tetapi tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan kebijaksanaan. Setelah beberapa saat, sosok penjaga itu perlahan menghilang, meninggalkan keheningan yang sakral. Gus Ikdam menghela napas panjang, lalu tersenyum kecil. Ia tahu, ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih besar. Dengan hati mantap, ia bersiap melangkah ke tahap berikutnya dalam perjalanannya di Kadilangu. Saat malam tiba, Gus Ikdam merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Aura mistis yang telah menyelimutinya kini semakin kuat, membuat pikirannya lebih tajam dan hatinya lebih peka terhadap energi di sekitarnya. Namun, ia juga merasakan ada kekuatan lain yang mengintai, seolah ingin menguji keteguhan batinnya. Tiba-tiba, dari arah timur kompleks makam, muncul seorang pria berbadan tegap dengan sorot mata tajam. "Siapa kau, dan apa tujuanmu di sini?" tanyanya dengan nada penuh tantangan. Gus Ikdam tersenyum, menyadari bahwa ujian pertamanya telah tiba. Pria berbadan tegap itu melangkah mendekat, auranya penuh ketegangan. Gus Ikdam tetap tenang, memandangnya dengan tatapan teduh. Setelah menghadapi pria berbadan tegap yang mencoba menguji auranya, Gus Ikdam merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang menantinya. Malam itu, kabut tebal turun menyelimuti kawasan Kadilangu. Suasana menjadi semakin mistis, seolah-olah ada rahasia besar yang tersembunyi di balik pekatnya malam. Saat Gus Ikdam melangkah perlahan di antara pohon-pohon besar, tiba-tiba ia merasakan getaran aneh di tanah. Suara langkah kaki terdengar dari kejauhan, semakin lama semakin mendekat. Hatinya berdebar, tetapi ia tetap berdiri tegak, menunggu siapa yang akan muncul dari balik kabut tersebut. Malam semakin larut, tetapi kabut di Kadilangu belum juga sirna. Gus Ikdam melangkah lebih jauh ke dalam kompleks makam, mengikuti intuisi batinnya. Tiba-tiba, di tengah pekatnya malam, ia melihat sebuah pintu kayu tua yang tampak berbeda dari sekelilingnya. Pintu itu berdiri tegak di antara dua pohon besar, seolah-olah menyembunyikan sesuatu di baliknya. Saat ia mendekati pintu tersebut, suara lirih terdengar dari baliknya, seperti bisikan yang mencoba menyampaikan pesan. Gus Ikdam mengangkat tangannya dan mengetuk pintu perlahan. Tiba-tiba, pintu itu terbuka dengan sendirinya, mengungkapkan sebuah ruangan gelap yang dipenuhi dengan cahaya aneh. Apa yang ada di balik pintu tua itu? Misteri semakin mendalam di Kadilangu. Gus Ikdam melangkah masuk ke dalam ruangan gelap di balik pintu tua itu. Begitu kakinya menginjak lantai batu yang dingin, seketika ruangan itu diterangi oleh cahaya lembut berwarna kemasan. Di tengah ruangan, sebuah kitab tua tergeletak di atas meja batu, memancarkan aura mistis. Ia mendekati kitab tersebut dengan hati-hati, merasakan getaran energi yang luar biasa. Saat tangannya hampir menyentuh kitab itu, suara lembut terdengar, kitab ini berisi ilmu yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang terpilih. Bacalah dengan hati yang suci, maka engkau akan mengetahui kebenaran yang selama ini tersembunyi. Gus Ikdam menelan ludah, menyadari bahwa rahasia besar sedang menanti untuk diungkapnya. Gus Ikdam menatap kitab tua di hadapannya dengan penuh kehati-hatian. Tangannya gemetar saat hendak membuka lembaran pertama. Cahaya keemasan yang sebelumnya menyelimuti ruangan mulai meredup, menyisakan suasana hening yang begitu dalam. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Ketika akhirnya ia membuka halaman pertama, aksara Arab yang tertulis dalam tinta emas tampak bersinar samar. Ada doa dan ijazah ilmu yang belum pernah ia temui sebelumnya. Di saat yang sama, suara lembut kembali terdengar di telinganya. Ilmu ini hanya dapat dikuasai oleh mereka yang memiliki hati yang bersih dan niat yang lurus.
Gus Ikdam merasakan beban besar di pundaknya. Amanah leluhur ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Ia membaca beberapa ayat yang tertera dalam kitab tersebut, dan seketika tubuhnya bergetar. Energi yang luar biasa mengalir dalam nadinya, mengisi dirinya dengan ketenangan sekaligus kekuatan. Di sudut ruangan, sesosok bayangan mulai tampak, perlahan membentuk wujud seorang lelaki tua dengan jubah putih bersinar. Cucu keturunan para wali, kau telah dipilih untuk menjaga dan menyebarkan ilmu ini. Tetapi ingatlah, ilmu ini bukan untuk kesombongan, melainkan untuk kemaslahatan umat. Gus Ikdam menundukkan kepala, menyadari bahwa perjalanan spiritualnya telah memasuki fase yang lebih berat. Ia tidak hanya mendapatkan ilmu, tetapi juga tanggung jawab besar untuk mengamalkan dan menjaganya. Lelaki tua itu mengulurkan tangan, dan seketika kitab tersebut berpindah ke genggaman Gus Ikdam. Mulailah perjalanan dakwahmu dengan hati yang bersih, dan jangan biarkan godaan duniawi mengotori niatmu, ujar sosok tersebut sebelum akhirnya menghilang perlahan. Ruangan kembali sunyi, hanya ada Gus Ikdam yang kini memegang kitab penuh rahasia warisan Kadilangu. Ia menatap kitab itu dengan mata yang berbinar. Kini, ia bukan hanya seorang dai biasa, tetapi seorang penjaga ilmu yang telah diwariskan turun-temurun. Dengan penuh keyakinan, ia menggenggam kitab itu erat dan bersiap untuk kembali ke pesantren, membawa amanah besar yang harus ia emban dengan sebaik-baiknya. Setelah mendapatkan amanah besar dari Kadilangu, Gus Ikdam kembali ke pesantrennya dengan hati yang penuh kebijaksanaan. Ilmu yang telah diwariskan kepadanya bukan sekadar untuk dirinya sendiri, melainkan untuk umat. Ia sadar bahwa perjalanan spiritualnya belum berakhir, tetapi justru baru saja dimulai. Setibanya di pesantren, para santri menyambutnya dengan penuh hormat. Namun, mereka merasakan ada sesuatu yang berbeda dari Gus Ikdam. Aura wibawa dan ketenangan yang luar biasa memancar darinya. Tanpa banyak kata, ia langsung menuju masjid dan melakukan sujud syukur, berterima kasih kepada Allah atas semua amanah yang diberikan kepadanya. Kini, dengan ilmu dan hikmah dari Kadilangu, Gus Ikdam siap menjalankan dakwahnya dengan lebih mantap, membawa cahaya bagi umat yang haus akan petunjuk dan kebenaran.